Dan suaminya kaget banget, ternyata di dalam kulkas mereka tuh ada kepala 2 anaknya dan juga potongan-potongan tubuh mereka. Bada bing bada bu, hai Besti ini apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku Monica Raja Lele. My name is Rachel or Lele, whatever you wanna call me. And today we're gonna be talking about Halloween Spooktober kind of story. Kita akan cerita-cerita tentang Halloween lagi, cerita-cerita horor, cerita-cerita serem, urban legend. Enggak ding, hari ini kita akan ngomongin tentang urban legend. Dan secara spesifik kita akan ngomongin urban legend di Asia Tenggara. Oke, aku nggak akan nge-cover semua urban legend yang ada di Asia Tenggara. Mungkin akan ada di part-part selanjutnya. Tapi cerita yang akan aku bawain hari ini tuh lumayan serem ya, lumayan kayak bikin aku kayak pas mau tidur tuh kayak kepikiran juga. Padahal aku jarang banget mikir-mikirin hal-hal yang kayak gini. Dan ya selama Spooktober ini aku juga mau ngasih tahu ke kalian, jangan lupa kalau misalnya aku tuh buka email kalian buat kalian yang punya cerita horor atau apa yang pengen kalian ceritain, pembunuhan, whatever it is, just email me. Emailnya ada di description box. Dan jangan lupa juga sama Spooktober ini aku upload 3 kali seminggu. Jadi hari Kamis, Jumat, sama hari Minggu jam 6 sore. Jadi nyalain lonceng di bawah, jangan sampai ketinggalan ceritanya. Oke, sebelum cerita kita hari ini dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah seperti yang aku bilang, supaya gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga kalau aku udah punya podcast Don't Cross the Line, linknya ada di description box. Itu aku cerita-cerita tentang kisah-kisah pembunuhan, kisah-kisah thriller, crime yang aku gak pernah bacain di YouTube. Dan kebanyakan cerita-cerita di sana tuh yang lebih parah daripada yang aku upload di YouTube, karena obviously YouTube bakal nge-flag video aku kalau misalnya ketahuan aku bahas-bahas sesuatu yang terlalu ngeri, terlalu serem, terlalu gory. And now let this book begin. Urban legend pertama yang aku pengen kasih tahu ke kalian, yang ceritain ke kalian adalah Maria Labu. Ini adalah urban legend yang paling terkenal di Filipina. Jadi menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Maria. Dia tuh tinggal hidup bahagia lah bersama suaminya. Suaminya adalah seorang polisi dan dia juga punya 2 orang anak. Mereka hidupnya sederhana banget, biasa banget. Suaminya bahagia, but Maria is a kind of person yang ini nggak cukup. Hidup sederhana tuh nggak cukup buat gue, karena gue tuh pengen yang lebih buat anak-anak gue. Gue pengen anak-anak gue bisa lulus sekolah, bisa kuliah, bisa punya uang banyak. Mereka juga nggak harus kelaparan, nggak harus mikirin kayak, aduh abis ini cari duit dari mana ya. Akhirnya dia memutuskan untuk kerja di luar negeri. Nah, waktu di luar negeri dia bekerja sebagai seorang perawat pribadi. Jadi kalian tahu kan kadang-kadang ada orang tua, ada orang yang sakit-sakitan yang butuh semacam perawat, orang yang ngurusin mereka. Dan Maria jadi itu. Dia ngerawat satu orang tua ini, bapak-bapak. Dia tajir banget, tapi dia udah sakit-sakitan. Tiap hari Maria kayak bantuin nyuapin, bantuin ngasih minum, ajak jalan, ngasih obat, segala macam. Kayak semacam pengasuh pribadi gitulah. Dan si bapak tua ini tuh dia sakit, tapi dia sakitnya tuh nggak diketahui gitu loh. Sakitnya tapi parah, tapi misterius penyakitnya. Akhirnya setelah diasuh sama Maria kayak sekitar 2 tahunan, bapak itu akhirnya meninggal karena memang udah umurnya. Dan ternyata pas Maria ngecek, dia juga ketularan penyakit misterius ini. Sedih dong dia, aduh gue sakit nih sekarang, mau gak mau gue harus balik lagi ke Filipina. Dia balik ke Filipina, dia kembali sama keluarganya. Dan gak ada yang aneh dari Maria, cuma dia merasa kayak jadi uneasy, dia jadi sering gampang marah, dia jadi gak enak, jadi tense terus suasananya. Sampailah suatu sore, suaminya pulang ke rumah habis tugas, habis kerja. Dia mendapati seperti biasanya Maria lagi nyiapin makan malam. Dia lagi motong-motong daging, lagi motong sayur, mau dia nyiapin untuk makan malam hari itu. Setelah semuanya sudah siap, Maria sama suaminya pun makan malam berdua. Suaminya nanya, anak-anak kita di mana? Sama Maria dijawab, nih di sini. Sama suaminya ditanya lagi, anak-anak kita di mana? Ini di sini. Suaminya diem. Dia langsung buru-buru lari ke kulkas, dia cek. Dan suaminya kaget banget, ternyata di dalam kulkas mereka tuh ada kepala 2 anaknya dan juga potongan-potongan tubuh mereka. Marah, suaminya marah banget. Dia ambil pisau di dapur dan dia langsung slash mukanya Maria dan membentuk luka yang menganga, gede banget. Maria panik, dia kaget dan takut, dia kabur. Dia kabur dari rumah itu. Dan
Konon katanya kalau Maria itu mengidap penyakit yang ditularkan dari si bapak tua yang mana dia rawat. Dan penyakit tersebut bikin Maria jadi craving, jadi pengen makan daging manusia. Sampai sekarang Maria nggak diketahui keberadaannya, tapi banyak banget orang yang bersaksi kalau mereka sering melihat Maria Laveau sedang mencari mangsanya di tengah kegelapan malam. Oke, penyakit apa yang bikin kita kepengen makan daging manusia? Mungkin kita harus take precaution ya, kita harus hati-hati sama penyakit itu. Oke, cerita yang kedua, sebenarnya kalau misalnya kalian follow aku di TikTok, kalian mungkin pernah dengar cerita ini, aku pernah bahas ini sebelumnya. Yes, aku mau ceritain ke kalian tentang Karak Highway atau Jalan Tol Karak. Ini adalah jalan tol untuk ke arah Genting. Nah, biasanya orang-orang naik jalan tol ini, masuk jalan tol ini maksudnya. Dan ada 3 cerita horor tentang Jalan Tol Karak ini. Jadi yang pertama ini cerita tentang sebuah keluarga kecil. Jadi terdiri dari suami, istri, dan juga anaknya yang masih bayi, masih umur 6 bulanan. Mereka masuk ke jalan tol Karak dan di tengah jalan tiba-tiba mobilnya tuh mogok. Suaminya keluar dari mobil, dia buka kap mesin, dia bingung kan, aduh ini kenapa nih, berusaha utak-atik mesinnya dan gak berhasil. Akhirnya dia buka pintu mobilnya, dia bilang ke istrinya, kamu boleh nggak tolong sama anak kita tunggu di sini, tolong kunci mobilnya, jangan biarin orang masuk. Aku mau cari bantuan, bentar aja. Akhirnya sama istrinya kayak, oh ya oke. Suaminya pergi 20 menit, 30 menit, 40 menit, sejam, 2 jam. Kok gak balik-balik gitu kan? Sampai akhirnya si istri itu ngeliat ada mobil polisi yang berhenti deket sama mobilnya. Polisinya waktu itu lagi patroli dan mereka lihat ada perempuan dan bayi di dalam satu mobil di pinggir jalan tol. Bingung kan? Pas mereka lihat, mereka cek, mereka langsung balik lagi ke dalam mobil polisi, mereka telepon backup datang, dan polisi pakai toa, mereka teriakin ke si istri tadi, bilang, kamu keluar dari mobil. Si istrinya keluar bawa mobilnya nih, bawa bayinya. Si polisi bilang, jalan ke sini pelan-pelan, jangan lihat ke belakang. Istrinya jalan ke arah polisi, tapi dia penasaran kenapa dia nggak boleh lihat ke belakang. Akhirnya sama dia dilanggar perintah polisi. Dia lihat ke belakang dan dia kaget, dia lihat suaminya lagi dimakan sama suatu makhluk yang mirip banshee. Sejam 2 jam gak balik, ternyata dia dimukbang sama banshee ya, sama... Kalian tahu banshee kan, bentuknya mungkin mirip-mirip kuntilanak tapi lebih ngeri lagi, dan mereka terbang. Aku nggak tahu kuntilanak terbang apa enggak, tapi banshee ini terbang setahu aku. Kalau kalian ada yang lebih tahu lagi tentang banshee, boleh komen di bawah seperti apa wujud mereka. Cerita yang kedua dari Jalan Tol Karak. Ini semua terjadi tahun 90-an. Ini tentang satu keluarga, mereka mau ke Genting. Jadi keluarga ini ada ayah, ibu, anak perempuannya, dan suami si anak perempuan. Jadi ayah dan ibunya ini udah tua gitu ya. Dan anak perempuan ini kayak pengantin baru, baru menikah lah. Mereka di jalan tuh kecelakaan. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, suaminya meninggal, tinggal si anak perempuan tadi. Dan akhirnya dia mencari telepon umum terdekat untuk telepon. Tapi bukan polisi yang dia telepon, dia menelpon satu stasiun radio. Di mana stasiun radio itu tuh dia punya segmen cerita-cerita horor di malam hari. Pas banget waktu dia telepon ke radio tersebut, itu lagi segmen di mana penyiar radio tuh nerima telepon dari orang-orang yang mau bercerita horor malam itu. Diangkatlah sama penyiar radionya, dan si perempuan tadi, dia menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang dia baru aja kecelakaan, dia lihat orang tuanya meninggal, dia lihat suaminya meninggal. Dan yang paling serem adalah dia bilang, aku lihat jiwaku keluar dari ragaku, aku lihat diriku tewas di tempat. Penyiar radionya kan, oke, ini apa ini? Tiba-tiba telepon keputus. Penyiar radionya kayak, oke, ini creepy, dan tiba-tiba teleponnya diputus. Mungkin ada orang ngeprank. Sampai akhirnya keesokan harinya berita ini muncul di surat kabar. Kecelakaan di Jalan Tol Karak. Dan detail dari kecelakaan tersebut tuh persis seperti yang ditelepon sama cewek semalam. Oke, tenang. Penyiar radio balik ke tempatnya, ke stasiun radionya. Dia buka rekaman percakapannya dengan si perempuan semalam.
dan ternyata rekamannya nggak ada sama sekali. Percakapannya nggak ada, suara si perempuan nggak ada, dan suaranya dia pun juga nggak ada. Diduga cerita ini tuh benar ya, nggak cuma urban legend. Penyiar radio diduga bernama DJ Isma Halil. Jadi DJ Isma Halil itu penyiar radio untuk Ria FM. Ini sebenarnya radio Singapura ya, tapi emang terkenal karena frekuensinya sampai ke Malaysia. Mereka juga sering cerita-cerita horor di segmennya yang bernama MJ12 atau Misteri Jam 12. Dan ada satu Facebook page yang juga cerita kalau ini tuh beneran terjadi. Banyak orang juga yang mengaku kalau iya dia dengar malam itu ceritanya ditelepon dari si perempuan. Jadi I'm not even sure if it's still urban legend, tapi kalian bisa bayangin gak sih apa yang dirasain sama si penyiar radio sama yang dengar malam itu? Creepy banget, apalagi pas mereka tahu kalau ternyata itu terjadi beneran. Cerita yang ketiga dari Jalan Tol Karak ini tentang mobil VW Kodok. Jadi sebenarnya nama aslinya adalah VW Beetle warna kuning. Tapi kita di sini akan ngomong VW Kodok kuning aja ya. Diduga kalau misalnya kalian lewat Jalan Tol Karak dan malam-malam dan kalian lihat VW Kodok kuning ini, jangan pernah coba-coba untuk nyalip. Karena konon kalau kalian mencoba nyalip, kalian akan ngelihat pengemudinya tuh nggak ada. Jadi mobil ini berjalan sendiri. Dan kalau misalnya kalian bisa ngelihat si pengemudi VW Kodok kuning ini tuh nggak ada, kalian bisa celaka. Nah, aku jadi penasaran deh, apakah jangan-jangan cerita yang kedua tadi, si perempuan yang kena kecelakaan, mungkin gak sih mobilnya itu ngelihat si VW kuning ini, VW Kodok kuning ini, makanya kenapa mereka kecelakaan? Atau mungkin ini kecelakaan, ya udah kecelakaan karena mungkin ada kendala, ada insiden di jalan tol. Jujur sebenarnya aku agak penasaran juga ya sama Jalan Tol Karak ini, karena menurut aku menarik juga cerita-ceritanya. Oke, cerita yang terakhir ini nggak afdol ya kalau kita nggak punya cerita dari Indonesia. Dan hari ini aku mau cerita tentang Parakang. Jadi Parakang ini adalah urban legend dari Sulawesi Selatan. Jadi allegedly, Parakang ini berasal dari manusia, orang yang pengen ilmunya tuh kebal. Dia melakukan pesugihan, mereka datang ke orang pintar, mereka minta ilmu yang cukup kuat supaya mungkin mereka kuat, mereka punya ilmu dalam. Aku nggak tahu ya orang-orang tuh ngelakuin pesugihan untuk apa. Mungkin biar kaya juga, kita nggak tahu. Dan ilmu hitam yang mau diberikan sama si orang pintar ini tuh cukup berat. Ilmu ini sangat kuat banget sampai orang yang mau menerima ilmu tadi tuh nggak kuat untuk menerimanya. Sampai akhirnya proses transfer ilmu itu gagal, dan karena proses transfer ilmunya tuh gagal, makanya ilmu yang masuk ke tubuhnya itu kan cuma setengah. Nah, karena setengah ini, makanya orang tadi jadi makhluk jadi-jadian yang dinamakan Parakang. Parakang ini tuh jam operasinya malam hari, seperti hantu-hantu pada lainnya. Jadi manusia yang setengah Parakang tadi tuh tubuhnya akan tidur di rumah, tapi jiwanya yang akan keluar mencari mangsa. Dan mereka mengincar orang-orang tua, orang-orang sakit, sama ibu-ibu hamil. Mereka akan datang ke orang-orang tadi dan menghisap darah serta organ dalam korban-korbannya. Tapi sebenarnya Parakang ini tuh bisa diusir karena mereka punya kelemahan. Kalau kalian ketemu sama makhluk Parakang ini, cukup pukul mereka 1 kali aja di kepalanya, maka mereka akan takut, mereka akan mati. Tapi kalau misalnya kalian pukul Parakang ini 2 kali, Parakang ini akan melawan. Makanya warga sekitar tuh udah nggak asing kalau misalnya ada warga yang meninggal mendadak, tanpa ada penyakit, tanpa ada gejala, nggak ada kecelakaan. Dan mereka itu percaya kalau orang-orang yang meninggal mendadak itu karena mereka sebenarnya adalah setengah Parakang. Yang mana Parakang itu mati karena kena 1 kali pukulan dari orang yang mukul Parakangnya itu. Ilmu Parakang ini tuh juga bisa diturunkan ke anak cucu. Jadi anaknya bisa jadi Parakang, cucunya juga bisa jadi Parakang. Dan kalau misalnya anak dan cucunya nggak mau menerima ilmu Parakang ini, si yang empunya awalnya, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya, mereka bisa mengalami penderitaan yang parah dan kesakitan saat meninggal. I don't know, I feel like this sounds like a horrible story. Ini ceritanya parah banget, dan menurut aku pesan moral yang bisa kita ambil ya dari cerita yang terakhir ini ya, yang Parakang ini, karena jangan deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah pesugihan. Urusannya panjang, resikonya gede juga, bisa ngerugiin anak cucu. Dan jujur dari 3 negara ini semuanya serem. Kalian bayangin, mereka tuh 3-tiganya tuh mencari mangsa. Jalan Tol Karak aja mencari mangsa.
Aku harap ini cuma urban legend. Semoga nggak terjadi beneran. Oke, jadi ini aja kumpulan cerita pendek spesial Halloween edisi Asia Tenggara. Komen di bawah apalagi yang kalian pengen aku ceritain. Mungkin urban legend dari Asia Tenggara juga atau dari daerah lain. Dan komen juga di bawah kalian pengen aku cerita apa lagi nih selama Spooktober ini. Oh ya, jangan lupa kalian komen juga di bawah cerita mana yang menurut kalian paling serem. And I guess that's it for today. Ini aja untuk hari ini. Happy Spooktober. I'll see you on my next video. Bye!